Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, ini ada hadir in, ada hadir out. Yang hadir out ini, yang hadirin di sini. Di sini ada 20 orang, termasuk Pak Profesor Muhtadi. Beliau adalah Dekan Fakultas Syariah UIN Tulungagung, yang insya Allah hari Selasa saya mau bertertak ke Tulungagung tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Nanti beliau dimohon untuk menyampaikan 1-2 patah kalimat. Ada Kiai Ahmad Zidni di Magelang, ada Junior, Mas Junior ini yang minta materi hari ini khusus membahas fikih kurban. Jadi permintaan Mas Junior, dan ini nanti kita bahas beberapa pernyataan, beberapa ibarat dari ya setidaknya 2 atau 3 kitab gitu yang kita sudah screenshot, nanti akan saya share, dan juga nanti diskusi atau tanya jawab gitu ya. Silakan Pak Dekan, Prof Muhtadi untuk menyampaikan 1-2 patah kata untuk menyapa jamaah kami. Dan insya Allah hari Selasa atau paling tidak Rabu kita bertemu. Silakan Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Nurul Irfan, begitu pula para jamaah pagi yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk istighosah bersama, sekaligus mengkaji satu tema yang menurut saya sangat penting dalam konteks bulan ini. Kita sudah berada di awal bulan Dzulhijjah, insya Allah 1 minggu ke depan kita masuki hari raya Idul Adha, dan hari ini kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang kurban yang ini sudah menjadi kegiatan kita setiap tahun. Tentu ini menjadi sangat penting karena dalam kehidupan nyata kita tidak lepas dari kegiatan-kegiatan sosial. Kita menjadi bagian dari masyarakat yang seringkali menjadi rujukan terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yai Nurul Irfan. Semoga sehat selalu dan kita selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Muhtadi. Beliau Dekan Fakultas Syariah. Fasih itu singkatan apa, Prof? Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Pak Yai. Oh, izin. Fasih kalau di UIN Jakarta namanya FSH. Kalau di UIN Jakarta kan FSH. Kalau kita ada Ilmu Hukum G. Di sini fasih. Jadi insya Allah fasih semua mahasiswanya. Yang berikutnya Mas Junior saya sapa karena beliau yang minta untuk, beliau ini penyiar radio El Sinta di Semarang. Silakan Mas Junior 1-2 patah kalimat sebelum ngaji. Assalamualaikum Mas Junior. Tidak merespon. Kalau gitu lanjut Mas Zidni. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Assalamualaikum Mas Zidni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Nur Khazin Jailani, baik yang offline maupun online, semuanya rahimahullah. Memasuki bulan Dzulhijjah, pada 10 hari pertama merupakan hari yang mulia. Mari kita semuanya, apalagi yang sudah niat untuk nanti ikut berkurban, maupun juga yang belum niat, semuanya mari kita ikut mendoakan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji yang sudah berkumpul di Masjidil Haram atau di kota Tanah Suci. Semoga mereka semua, semoga saudara-saudara kita kaum muslimin yang berhaji diberikan kelancaran, kesehatan, dan bisa mabrur hajinya.
Bagi mereka yang kebetulan tertipu dengan sistem haji tanpa antri, jangan coba-coba kita tiru. Karena apa? Karena mereka ternyata kena tipu dari orang-orang yang hanya sekedar mencari keuntungan dunia belaka. Sekali lagi, mereka kasihan sudah masuk ke Jeddah, bahkan ada yang sampai ke Haramain di Mekah, ternyata harus dideportasi, dikeluarkan dari kota suci. Kita prihatin terhadap kondisi ini. Mudah-mudahan pemerintah kita tidak coba-coba untuk melindungi terhadap oknum-oknum yang menjalankan kedok ibadah, tetapi ternyata hanya sekedar mencari fulus belaka. Yang menjadi korban adalah saudara-saudara kita. Sekali lagi kita ikut prihatin, dan kepada para jamaah yang bisa benar-benar reguler, juga furodah yang sampai sana, mudah-mudahan hajinya mabrur. Sedangkan yang sudah furodah hari ini masih tertahan di Mekah, tertahan di Soekarno-Hatta cukup banyak karena disetop visa haji furodahnya oleh pemerintah Arab Saudi. Ini adalah mudah-mudahan ke depan dievaluasi oleh Kementerian Agama, naiknya adalah pemerintah Indonesia bersama pemerintah Arab Saudi. Kembali kepada taklim kita, mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat, khususnya teknis untuk pelaksanaan ibadah kurban di tahun ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terakhir Mas Junior kalau bisa nyaut, kalau nggak langsung ngaji. Assalamualaikum Mas Junior. Mungkin lagi siaran. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jenengan sampaikan, karena jenengan yang minta ide, punya ide untuk membahas fikih kurban. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Nurul Irfan selaku pengasuh Majelis Taklim pada pagi hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh yang hadir, ada Profesor dari UIN Tulungagung, ada juga ini guru kita Mas Kiai Ahmad Zidni. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat yang memberikan, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti kajian rutin pagi tanpa halangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat kita Nabi Allah Muhammad SAW. Sebelumnya mohon maaf saya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, ini mengusulkan topik, akhirnya topik yang biasanya disunahkan kajian rutin kitab yang biasanya digunakan akhirnya diganti topik usulan saya, karena memang beberapa persoalan problem kurban itu tiap tahun sering muncul, meskipun para panitia-panitia seperti saya ini sudah biasa melaksanakan kurban, cuma karena ada update-update topik terkini sehingga barangkali atau sering muncul isu-isu terkini, barangkali ini menjadi pembahasan pada pagi hari ini, sehingga kita sebagai panitia kurban ini punya panduan-panduan yang jelas, apalagi yang menjelaskan ini sudah di bidang pakarnya ya Mas Kiai Nurul Irfan. Mungkin itu, semoga kita istiqomah, senantiasa istiqomah mengikuti kajian pagi hari ini, dan semoga tadi disampaikan Mas Ahmad Zidni juga berkaitan dengan haji furodah. Memang mengerikan sekali ya, beberapa jemaah itu mineral kita juga ada yang sudah mulai berangkat, disuruh pulang, sudah sampai Soekarno-Hatta nggak jadi berangkat. Nah itu kita doakan semoga para jemaah yang nggak jadi berangkat ini diberikan ketabahan. Mungkin itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya akan membacakan sedikit dari kitab Al-Masmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Ihdaha la yajuzu bai'u jildil udhiyati wa la ja'luhu ujratan lil jazzar wa in kanat tatawwu'an bal yatasaddaqu atau yatasaddaqu bihil mudahhi. Ini pertama, jual beli atau menjual kulit
binatang yang dikurbankan tidak diperkenankan, juga menjadikannya upah jagal itu tidak diperkenankan, sekalipun kurbannya kurban sunnah, tetapi semuanya disedekahkan. Aw yattakhidhu minhu ma yantafi'u bi'ainihi min khuffin aw na'lin, atau dibuat sandal atau sepatu, dibuat tas, dompet dan macam-macam. Kulitnya itu tidak boleh. Ya, atau tadi awalnya memang nggak boleh jual beli. Lalu au dalwin au farwin au yu'iruhu li ghairihi wa la yu'ajjiru. Pokoknya madhab Syafi'i tetap gitu. Wahukia atau wahaka sahibut takrib, pemilik kitab At-Takrib ini memberikan hikayat kaulan ghariban, satu kaul yang gharib. Tetapi yang gharib ini justru kadang-kadang yang enak dijalankan apa? Annahu yajuzu bai'ul jildi, boleh menjual kulit. Seperti yang kebanyakan panitia juga dijual. Kalau mau dibagi-bagi apa enggak repot gitu ya. Nah ini wa yusrifu thamanuhu masrifal udhiyah, lalu hasil uangnya digunakan untuk pelaksanaan kurban, sewa tenda, beli plastik, beli timbangan, beli ayakan, beli pisau, beli macam-macam. Wa hukiya wajhun annahu la yajuzu ayyan farida bil intifa' bil jildi. Dihikayatkan satu pendapat lain gitu ya, bahwa itu tidak boleh untuk dimanfaatkan. Li'annahu na'un yukhaful intifa' bil lahmi fayajibut tasyrik fihi. Nah, ini awalnya seperti itu dalam kitab Al-Majmu' ya, Imam Syafi'i, Imam Nawawi ya, Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu. Sudah, ini nanti pembahasannya atau diskusinya di akhir ya. Ini saya hanya membaca sekilas-sekilas apa yang sudah saya screenshot. Itu satu itu. Yang kedua, kita baca dari sarahnya. Ini Al-Majmu'. Ya, kalau yang tadi Al-Muhadzab tampaknya ya. Ala annahu la yajuzu bai'u syai'in minal hadyi wal udhiyati nadrun kana aw tatawu'an. Yang nadar maupun yang sunnah tetap tidak boleh dijual belikan apapun itu. Sawaun fi dzalika lahmi ya, sawaun fi dzalika al-lahmu wasyahmu wal jildu wal qurnu wal qarnu wasufu wa ghairuhu. Yang nggak boleh itu dagingnya, lemaknya, kulitnya, tanduknya, bulunya, semuanya. Wala yajuzu ja'rul jildi wa ghairahu ya, wa ghairihi ujratan lil jazzar. Juga tidak boleh buat ngupai jagal. Tetapi bal yutasaddaqu bihil mudhahi wal muhdi wal muhat wal muhaddi ayyattakhidha minhu ma yantafi'u bi 'ainihi, tetapi disedekahkan oleh pelaku kurban mudhahi maupun pembayar dam di sana di Saudi, atau itu dijadikan alat-alat yang bermanfaat kasiqain seperti ember, audalin atau juga ember sama ini. Sikain itu apa, ciduk gitu ya, au khufin au sepatu wa ghairi dzalika. Wa hukiya Imamul Haramaini anna ashabat takrib haka qalan ghariban annahu yajuzu bai'ul jild, ini yang membolehkan qaul gharib wa tasadduqu bi thamanihi, dan juga membolehkan menyedekahkan harganya. Wa yusarrafu musarrifal udhiyah, tadi di bagian awal sudah seperti itu. Lalu wasahihul masyhurul ladzi tadhaharat alaihi nususus Syafi'i wa qata'a bil jumhur annahu la yajuzu hadzal bai'. Jadi jumhur ulama Syafi'i pokoknya tidak boleh gitu. Ini awalnya begitu. Sudah, kita tutup yang ini. Lalu kita ambil lagi pendapat yang tadi sudah ini. Lalu ini far'un.
Satu cabang masalah ada karena anna madhabana annahu la yajuza bai'ajil dil udhiyah wala ghairahu min ajaiha la bima yantafi'u bihi fil bait wala bi ghairihi wa bihi qala Atha wa Nakhai wa Malik wa Ahmad wa Ishaq hakada. Ini yang mengatakan begitu itu ada Atha, ada yang enggak boleh tadi ya. Ada Atha, ada Nakhai, ada Malik, Ahmad, Ishaq dan lain-lain. Ini disampaikan oleh Ibnul Munzir. Tetapi Ibnu Umar dan Ahmad juga Ishaq mengatakan, ini kita boleh juga tetap komparasi ya pendapat-pendapat ini. Thumma hukiya an Ibnu Umar wa Ahmad wa Ishaq annahu la ba'sa ayyabi'a jilda hudihi wa yutasaddaqu bi thamanihi. Jadi dihikayatkan dari Umar, dari Abdullah bin Umar, dari Ahmad, Ishaq sebenarnya enggak apa-apa. La ba'sa itu tidak mengapa ya untuk menjual belikan dari damnya atau menyedekahkannya. Ini waqala dan dia mengatakan atau qala dia berkata wa rukhisa fi bai'i Abu Thawr. Ini yang memberikan tarkhis, memberikan keringanan, membolehkan adalah Abu Thawr. Waqala Nakhai wal Auza'i, Imam An-Nakhai dan Al-Auza'i mengatakan la ba'sa tidak mengapa ayashtariya bil ghirbal untuk digunakan kulit yang dijual itu untuk beli ghirbal ember minhol ayakan al-fa'as itu kapak wal mizana timbangan wanawiyah dan lain-lain, tertentu plastik, sewa tenda, beli rokok kan barang rokok ya, madang, beli bumbu, beli beras macam-macam. Pak Cecep tahu itu ininya, perinciannya apa aja itu ya. Beliau udah tahu itu perincian macam-macam. Ini kebetulan di ruangan ini banyak ketua DKM dan banyak ketua penanggung jawab kurban dan haris. Sekarang udah 7 ekor ya. Oh 5 ekor ya, di bawah musola kecil 5 ekor, masjid besar ada 8 ekor, musola sebelah. Pokoknya banyak ini. Yang tidak banyak yang dibawa ke Magelang. Yang biasanya ada efisiensi. Jadi saya biasanya dapat 1 sapi dari Kementerian PU, tapi ternyata enggak, sekarang enggak, karena apalagi efisiensi. Aja ini yang mengatakan boleh saya siapa? Tadi Abu Thawr, An-Nakhai, Al-Auza'i la ba'sa bi ayyahtad. Jadi boleh untuk tadi beli alat-alat untuk keperluan kurban. Baik, yang lain lagi. Ini ada Far'un, satu cabang masalah. Kalau Syekh Abu Hamid wal Bundunici wal ashabu idza aqtal mudahil jazira syai'an min lahmil udhiyah aw jildiha. Kalau orang yang berkurban mau memberikan kepada jagal dagingnya atau kulitnya, fa in a'tahu li jazaratihi lam yajuz. Kalau memberikannya karena sebagai upah atas jasa dia menyembelih, enggak boleh. Tetapi wa in a'tahu ujratahu tsumma a'tahu lahma. Tetapi kalau dikasih amplop dulu, jagal-jagal dikasih amplop, setelah itu tsumma a'tahu lahma, kemudian baru dikasih daging, ya, likauni fakiron jaza. Karena misalnya dia kan termasuk orang fakir, tidak terlalu kaya bener tuh, jagal itu boleh gitu. Jadi ini jaza boleh. Kama yudufa'u ila ghairihi minal fuqara. Wong yang nggak ngapa-ngapain aja boleh kok. Bener nggak? Yang cuma ngantri langsung ngambil kupon aja boleh kok. Lah dia kerja masa nggak boleh? Tuh kira-kira logikanya begitu. Ini saya ngambil supaya tidak repot. Jadi pendapat yang melarang tapi ada yang membolehkan gitu supaya nggak repot. Coba misalnya kulit dipotong-potong dijadiin satu sama daging. Terus yang terima mau ngapain? Yang terima tuh ibu-ibu mau pusing ngelain kulit, remuk-remukan kulit. Nah itu masalah ya. Baik, ini kemudian terakhir yang nanti perlu kita diskusikan. Ini saya ambil dari kitab Naul Autor. Ya, ora ya tok tekan iki ngono nek wis dihadiahke sing dibagi umpama sebagian nggo keluarga. Nanti diskusinya nanti. Lagian disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ora mudeng ngomong. Nah, ini Mas Zini di mute dulu. Ini kayaknya ngomongnya bukan sama saya nih, lagi ngomong sama Ahlul Bait ini.
Bahasanya begitu, bukan masanya. Baik, jadi ini ada qauluhu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Ini dulu almarhum Syekh Ali Jabir kan nyala-nyalain orang Indonesia beliau. Yang salah kaprah selama ini orang motong untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Pak Ijazah disalah-salahin. Ya, padahal sih nggak begitu. Maksudnya itu ya nggak begitu. Ini boleh satu kambing untuk satu keluarga, tapi lebih afdolnya satu kambing untuk satu orang. Giliran saya keluarga ini 8 nih. Saya, istri saya, anak sama anak 6 jumlahnya. Tahun pertama saya, tahun kedua istri saya, tahun ketiga anak saya, yang pertama, kedua, ketiga, terus muter, lalu tahun ketemu saya lagi, nanti istri saya begitu. Itu di atas namakan seseorang, walaupun seandainya mau dilakukan satu keluarga, satu kambing juga nggak apa-apa gitu. Lah yang sebetulnya apa-apa tapi nggak apa-apa, ibu-ibu iuran 100.000 seluruh jamaah lalu berkurban, kita terima untuk apa? Untuk dimasak, pahalanya ada, latihan kurban. Nah itu begitu. Jadi pahalanya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Itu kan diterima kan ya. Nah, jadi nanti kita diskusi. Ini ada kalimat fihi dalilun ala anna syata tujzi'u an ahlil bait. Satu kambing boleh untuk satu rumah. Kenapa? Li anna sahabata kanu yaf'aluna dzalika fi ahdi. Memang para sahabat dulu melakukan ini yang dikutip Syekh Ali Jabir waktu itu. Tapi ngutip jangan nyala-nyalain. Nyala-nyalain orang itu. Nyala-nyalain orang jangan salah kaprah di Indonesia korbannya untuk fulan. Yoi enggak salah. Wong Nabi aja hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin kan? Hadisnya begitu. Lah kalau begitu berarti yang pertama-tama ya dia dinamakan kan Min Muhammadin. Ya karena Min Muhammadin ya berarti sekarang untuk Irfan, untuk Sanah, untuk Alfan, untuk Labib, untuk Lulum, untuk Hisham, untuk Husna, untuk siapa ini Ramadan, sampai lupa anaknya banyak banget. Anaknya kebanyakan ini sampai lupa. Ini juga gilirannya sama istri saya sekarang lagi muter begitu. Itu Min Muhammadin itulah wa ali Muhammadin, dan dari keluarga ini boleh nih untuk satu keluarga boleh nggak apa-apa. Ini satu kambing 4 juta daftar namanya 7 ya boleh nggak apa-apa. Kita terima aja, wong panitia itu fleksibel, terima aja. Termasuk ada yang iuran 50.000, 100.000, terima aja. Asal yang dibawa ke kambing ke musola, dibawa ke musola kambing, jangan babi. Wah, ada bawa gemuk babi ya kita tolak. Iya Pak Amil ya. Misalnya begitulah. Ini terakhir yang kaitan dengan soal ini, yang menyebutkan satu keluarga yang satu orang itu salah, ini nggak salah, tetap benar. Yang kacau begini, gara-gara Nabi mentang-mentang Nabi mengatakan wa min ummati Muhammadin, dari umat Muhammad, lalu orang itu bilang saya pernah dikurbani sama Nabi. Kalau gitu nggak usah kurban, dasar pelit tuh, mampus saja udah itu. Mobilnya ganti-ganti, duitnya banyak, nggak mau kurban. Alasannya apa? Alasannya karena saya sudah dikurbani sama Nabi, dasmu melocot. Kalau sampai begitu, saya sudah dikurbani sama Nabi, saya nggak usah kurban. Nabi ingat nih, Nabi bilang, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang punya duit kok nggak mau kurban, tolong jangan dekati musola kami. Nggak usah. Itu Subul Salam Al-Kahlani mengatakan, la faidata fis shalah ma'atarki hadal wajib. Tidak ada gunanya sholat kalau sampai nggak kurban punya duit. Tuh begitu tuh. Jangan seperti loh, saya udah kurbanin Nabi nggak usah kurban, pelit. Memang kalau begitu. Nah, jadi ini penting untuk disampaikan secara keras ini supaya apa? Supaya benar mau kurban. Tapi alhamdulillah ini di kampung kami ini luar biasa ini semangat digabung kita. Tapi ada juga orang yang ini tadi yang pakai hadis yang tadi, yang berhubung sudah dikurbani sama Nabi, saya cukup beli sujen saja, beli aren sama sujen, ya, modal beli tusuk sate. Orang pada beli kambing, dia beli tusuk sate masak sama aren. Emang dasarnya, emang
bawaannya tuh pengen dikasih mulu gitu. Ya bawaannya pengen dikasih, walaupun saya juga bisa dikasih. Saya minta kepala kambing masih saya. Paling tidak 2 lah dari masjid, dari musola 2 gitulah. Ini sekaligus Ustadz malakin gitu. Nah, jadi sekaligus malakin panitia-panitia yang denger, kirim ke sini. Saya akan olah nanti buat syukuran gitu ya. Terima kasih. Ini kajiannya memang agak sedikit tegang, tapi gara-gara Pak Junior minta kajian ini. Silakan saya beri kesempatan, mungkin Pak Dekan memberikan tambahan, mungkin Mas Ahmad Jibni, mungkin Mas Junior atau siapa saja dari ruang Zoom. Saya mau mengecek apa Kiai Ulun bersama kita. Ya, Pak Stafsus Menteri PMK, beliau tidak hadir, tapi beliau yang memberikan ini, yang memberikan link Zoom ini. Ya, baik. Silakan, barangkali ada yang ingin berkomentar dari yang hadir out maupun yang dari hadirin. Ya, saya berikan kesempatan. Monggo, silakan. Mungkin Pak Ijazah mengawali kali. Saya deh. Silakan. Ustaz Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan Idul Adha esok kan hari Jumat nih Tuan Guru. Ya ada juga yang motongnya itu hari menyembelihnya pas di hari Jumat itu, karena ada jamaah yang berkorban nggak mau di hari, maunya di hari haknya. Nah kemudian ini kan pas Jumat nih ya, tuh bagaimana tuh? Apa dia terusin mengelola kurban? Apa dia tinggal dulu untuk sholat Jumat? Dan bagaimana hukumnya tuh kalau meninggalkan sholat Jumat gara-gara dia menangani masalah kurban? Ya, kalau di hadis yang Rasulullah sampaikan kan boleh tidak sholat Jumat, tapi waktu zaman itu kan masjidnya jauh-jauh. Ya, kalau sekarang kan udah berdekatan gitu. Bagaimana masalah ini Tuan Guru nih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya, nanti siapapun dari ruang ini maupun ruang Zoom untuk menyampaikan informasi lebih lanjut atau katakan pertanyaan gitu. Sudah dibahas sepakat dengan Pak Haji Cecep, berhubung hari ini tahun ini Jumatan lalu bersamaan dengan hari Idul Adha. Sudah disampaikan ibarat kitabnya kemarin di kitab Al-Muhadzab, jelas sekali. Yang menyampaikan bukan Kanjeng Rasulullah tetapi Utsman bin Affan. Bagi ahlus sawat, ahlul aliyah, ahlul badiyah, ahlul badawi yang pagi ini sudah pada ngumpul di masjid, mau nunggu Jumatan boleh di sini, mau pulang bubar ke kampung juga silahkan, nggak kembali pun nggak masalah. Iya memang begitu, hadisnya begitu kan kemarin tuh. Ya, nanti kalau perlu kita share lagi ininya. Jadi saya ulang, saya bilang gitu, yang sudah kadung di sini, orang-orang kampung yang jauh dari masjid, sudah kadung di masjid, kalau mau tinggal di sini nanti sampai Jumatan boleh, tapi kalau mau kabur, ya, waman yurid ayyan shorifu fan shorif gitu. Yang mau kabur. Nah, itu artinya apa? Di zaman dahulu memang menjadi berat kalau 2 kali menuju masjid. Kalau sekarang motongnya di masjid. Nah, udah gitu. Karenanya kalau ada yang tidak senang dengan di hari Sabtu, jangan-jangan tidak senangnya di hari Sabtu seperti kakak saya juga nggak senang karena hari Sabtu ada obyekan. Itu jelasnya begitu, ya. Kalau hari Sabtu nggak ada obyekan, nggak ada tugas di tempat lain, kerjakan. Tapi kalau misalnya hari Jumat repot, padahal sabatnya 7. Coba bayangkan aja, 7 Jumatan pasti belum apa-apa itu. Karenanya kemudian ini kita sepakati, mumpung lagi ngomong nih, hari Sabtu kita ngaji ya nggak usah. Sabtu enggak ngaji enggak. Sudah libur aja dulu. Ya, nanti ketemu ngaji tanggal 14.
minggu depan libur berhubung kita mau motong sapi kan gitu. Sudah. Pemotongan aja sapinya. Kalau begitu saya bisa pulang ke Magelang. Gitu. Kan sapi saya di sana. Iya, setelah terima kepala kambing dulu. Ya, setelah saya terima kepala kambing dari Bayi Cecep baru pulang ke Magelang. Hari Selasanya, Selasa besok sih masuk ke Tulungagung, lain itu urusan kepala lain. Urusan akreditasi. Baik, jadi begitu Pak Satya. Jadi sebetulnya sudah kita bahas kemarin, memang tidak pantas kalau sekarang kemudian mau tidak Jumatan. Kan masih memungkinkan untuk situ kan Jumatan. Nah, memang di tempat kampung saya sana itu kemudian kayaknya saya nggak tahu nih, kesepakatannya belum dimusyawarahkan atau sudah. Nanti Mas Zinti mungkin bisa menginformasikan terkait apakah kemudian tetap di hari Jumat dengan pertimbangan misalnya cuma 2 atau 3 sapinya selesai misalnya, atau habis Jumatan sampai malam. Itu nanti informasi lebih lanjut teknis ya. Silakan, barangkali ada tambahan. Mas Junior, mungkin ada pertanyaan. Beberapa sudah cukup jelas tadi, tapi saya mau sedikit bertanya, mungkin ada yang kelewat saya tadi ke belakang soalnya Pak Irfan. Izin bertanya, itu saya dapat share-sharean dari teman-teman juga. Ada salah satu ustadz yang bilang bahwa kurban itu tidak harus di masjid, bisa dilakukan di rumah. Itu saya sepakat. Kemudian ada pernyataan lagi, kurban itu bisa juga nggak usah dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga, cukup dimakan sekeluarga juga nggak apa-apa. Kalau di rumah dibagikan ke kerabat-kerabat keluarga nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, itu dia dengan mantapnya bilang seperti itu. Nah, itu gimana? Baik, yang terakhir ini kalau saya rekomendasikan nanti takutnya banyak orang pelit bermunculan. ya walaupun tidak kita sosialisasikan model begitu, ada juga yang begitu kan. Tapi tetap saja seorang keluarga besar memotong sapi, insya Allah tidak hanya dimasak sendiri, pasti kemudian dikirim-kirim kan. Walaupun yang dikirim juga keluarga. Mau begitu boleh, tapi insya Allah silaturahmi menjadi kurang mesra Pak Junior. Ya, silaturahminya kurang mesra, nanti malah ada yang wah ini korban si korban, tapi di rumah sendiri kita dapat dapat baunya doang. Lah, menjaga itu maka seyogianya dimusyawarahkan membawa kemaslahatan bagi lingkungan. Tampaknya seperti itu. Walaupun kalau keluarga itu besar ya boleh, tapi kok kayaknya tetap menjadi tidak elok kalau hanya di dalam lingkup keluarga itu. Karena memang sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga disimpan, itu artinya begitu. Cuman kebiasaan di masyarakat kita dari sejak saya ada di sini, nggak tahu sebelumnya, itu yang kurban anjurannya dalam kitab juga begitu, paling tidak 1 paha belakang untuk kambing. Kalau sapi, kalau 1 paha untuk 1 orang kayaknya menjadi kebanyakan lebih banyak pahanya daripada duit yang di store kan gitu. Karena 1 paha dibagi 7 diberikan pada yang kurban. Ini bagian dari kebijakan dan kebiasaan masyarakat tertentu. Demikian Mas Junior. Mungkin ada yang lain, Pak Asep, silakan Pak Asep. Pakai mic kan ini agak ke depan semua. Ini masih di shoot terus. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin beberapa tahun ini kan saya selalu nyembelih, tapi nyembelihnya bukan di musola, bukan di masjid, tapi di leher. Saya biasa bikin leher. Di masjid nggak mempan. Ini apa lagi ini? Jadi yang mau saya tanyakan gini Pak Kiai, karena kalau sapi untuk yang 1 orang kita baca doanya kan cepat. Karena yang saya tahu kemarin dapat pelatihan di Juleha ya, di juru sembelih halal. Jadi pada saat sapi roboh itu harus sesegera mungkin untuk disembelih. Karena ada fase si sapi itu stres dulu, dia nggak mikirin apa-apa, pokoknya jatuh gubrak udah. Cuma pada saat kalau kita baca yang bertujuh, sapi bertujuh, kalau misalkan si juru sembelih atau yang menyembelihnya itu yang membacakan doanya,
si A, si B, si C, sampai 7 orang, itu khawatirnya si sapi keburu bangun atau keburu dia ngamuk lagi. Nah ini afdolnya itu yang baca doa itu ada ustadz yang memang harus membacakan sehingga si juru sembelih itu betul-betul langsung pada saat si sapi rubuh langsung disembelih seperti itu Pak Kiai. Makasih Pak Kiai. Baik, jadi ini pertanyaannya soal teknis ya. Yang paling bagus memang yang nyembelih yang betul-betul sudah punya sertifikat juliha. Contohnya siapa? Contohnya Bang Asep tadi sudah punya juliha. Sudah punya belum? Sudah juliha. Tapi juga tidak cukup dengan juliha, juga sudah pengalaman, gitu kan? Saya akan audit di mana-mana. Saya juga punya juliha. Juliha itu juru sembelih halal. Cemburu aja sih. Juru sembelih halal itu juliha. Nah, ini menjadi penting lah. Apakah memang betul membacakan doa 7 orang itu mengganggu sapi bangun? Nah, ini tentu teknisnya yang canggih. Jadi kalau sudah roboh, jangan buru-buru dipotong kalau belum siap. Dia jangan-jangan kalau langsung dipotong padahal dia masih kokoh bisa bangun, pas motong itu dia bangun. Nah, berarti kan dipastikan dulu dia sudah lumpuh, artinya tidak lagi kemungkinan naik, bangun, kita gorok baru. Saya juga sebagai eksekutor tidak mau mendekat sebelum betul-betul rapi, gitu. Karena nanti yang akan dihajar duluan itu orang yang bawa golok sama sapi itu. Seandainya dia bangun, gitu. Makanya ada istilah banteng ketaton. Marahnya kayak banteng ketaton itu kalau udah lupa itu wah bisa ngamuk gitu. Oleh karenanya betul-betul dipastikan kalau memang belum lihai jagal aja udah serahin. Tapi kita insya Allah lihai. Ada Mas Arik, Pak RW semuanya udah lihai. Bagaimana cara ngerobohkan, cara bagaimana kalau seandainya pun nggak menghadap kiblat itu kemudian pasti bisa diputer gitu. Dan ini sudah berkali-kali dibikin video walaupun video diblokir sama YouTube gitu kan. Tapi kita udah terlatih begitu dan insya Allah tidak ada halangan. Kemudian minggu depan kita libur ngaji langsung bikin ruangan, bikin siap-siap untuk kurban. Nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Demikian barangkali masih ada. Ini masih cukup waktu. Ini jam di HP saya masih jam 6.45. Biasanya jam 7 kita selesaikan pengajian. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Nurul MA, dan yang saya hormati seluruh jamaah baik yang top maupun yang online. Alhamdulillah kita bertemu kembali di tempat yang mulia ini. Lanjut saja pada fokus mengenai pemotongan kurban. Alhamdulillah dalam kurban tahun ini saya mengajak pada diri sendiri, kepada keluarga. Alhamdulillah kami semuanya ikut berkorban, keluarga kami, dan juga mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di Masjidul Islam. Alhamdulillah juga saya ajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjidul Islam yang begitu banyak jamaahnya karena masjid kita 1 RW 04 ya. Alhamdulillah dari sekian ribu jamaah kampung Porpenda ini ada yang nyangkut di Masjidul Islam yang saya hasil woro-woro, saya ajak-ajak dari tetangga yang dekat maupun yang jauh. Sapinya dapat 8 ekor. 8 ekor dipastikan aja kali 7 orang ya, jadi 56 orang. Termasuk di sini ada yang mengeluarkan 1 ekor sendiri, yaitu Bapak Sugiri namanya, untuk satu keluarga. Pak Sugiri, istrinya, anak-anaknya, pokoknya 7 orang semuanya. Pak Sugiri namanya. Mungkin ada di ruangan ini. Alhamdulillah, di samping saya ada. Alhamdulillah. Mohon maaf nih, bukan untuk promosi ya. Terus saya juga mengajak lagi kepada tetangga yang jemaah juga, yaitu Bapak Bagus namanya. Beliau langsung kan saya pilih sapi yang paling besar, yang paling bagus, kira-kira harganya yang paling bagus, yang 5 jutaan tuh. Pak Bagus bilang, saya untuk 5 orang baji katanya gitu. Saya 5 orang katanya. Oh ya alhamdulillah 5 orang berarti 25 juta. Itu untuk 5 orang, tapi yang paling bagus. Tinggal untuk lagi, saya ajak lagi anak saya, Pi, malu Pi itu, ikut kurban ya, temenin Pak Bagus. Pak Bagus ikut 5 orang, Pi 2 orang aja dah. Ya Pak,
Alhamdulillah, jadi 1 ekor lagi itu 2 orang yang Pak Bagus dengan dengan anak saya Lupi. Terus lagi ada lagi, jadi yang 5 juta yang paling besar itu dapat 1 ekor 2 orang, dan 1 orang lagi rame-rame patungan untuk 7 orang. Tetap saya mengutamakan sapi untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang. Ketika niatnya juga motongnya juga saya tetap kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Ketika niatnya waktu pemotongan, niat itu menjadikan ketika pemotongan. Teknisnya ketika motong itu sebelum lagi sapi dikutak-kutik nih, mau digubur pakai tali dulu itu. Nah, kita sudah mulai hadiah kepada Nabi, kepada para nabi, kepada juga untuk kepada yang mau dikurbankan juga di situ baca doa-doa untuk pemotongan hewan kurban ketika sapi merubuh. Nah, ketika sapi sudah merubuh, terlihat siap, udah pasrah badannya sapi dan diem aja tuh ya. Nah, kalau kita niat lagi Bismillah khususkan langsung sekali, dah itulah putus dah, alhamdulillah sekali saja langsung itu alhamdulillah putuskan. Nah, selesai 1 ekor gitu kan. Nah, 1 sapi itu saya tugaskan untuk panitia 4 orang ngeledekin, nanti gantian. Jadi realnya di Masjidul Islam ini saya terima sapi untuk 7 orang, walaupun dari keluarga 7 orang. Saya sebutkan untuk pemotongannya 1 orang, dan kambing untuk 1 orang gitu ya. Bukan untuk satu keluarga nyebutinnya, juga kalau untuk sebutin satu-satu sekeluarga juga lama juga. Dan tadi seperti Bang Hasim itu nggak ketemu, dan sapi baru bangun lagi gitu ya. Sapi baru bangun lagi. Nah, lanjut kepada ini kulit yang mana sapi kami sudah patungan dengan para mudohinya, 1 ekor sapi 7 orang, 1 ekor sapi 7 orang, dan kambing 1 orang. Semuanya yang ikut patungan, yang ikut kurban itu sudah ikhlas ridho sampai itu untuk dikurbankan. Nah, terkendala di kulit emang untuk bisa dibagi-bagikan, boleh dibagikan kepada semuanya para mustahik yang bisa dimasukkan sampai 900 paket tuh, sebagai 900 paket dibagikannya. Kalaulah itu kulit cacat-cacat semua, ya itu mungkin api yang ibu dibuangin, nggak dimasak lagi, bisa sekampung tuh bau bangkai besokannya, ya. Sebuah bangkai besokannya, kalau buang ke samping-samping itu. Apalagi kalau dibuang ke tempat sampah, baunya kayak apa tahu boleh ya. Dan juga panitia juga nggak mau nyacak-nyacak ambil kulit, makan kulitnya, panitia nggak mau. Nggak dibagi-bagikan, nggak dipotong-potong kulit semuanya. Kulit yang sebanyak itu, misalnya sekarang ada 8 ekor, nggak dipotong-potong. Nah, sepakati kulit sama panitia dijual juga untuk kepanitiaan lagi biayanya, uangnya itu bukan untuk masjid dan bukan juga untuk panitia sendiri, untuk rame-rame karena promosian untuk beli rokok dan lain sebagainya, untuk konsumsi situ. Anggaplah kulit itu dimakan juga hasilnya gitu ya, dimakan juga hasilnya, nggak disimpan di kas masjid atau dimakan saya sendiri, ya dimakan oleh panitia kulit macam gitu ya. Jadi insya Allah kulit itu yang seperti itu insya Allah sah gitu ya. Nanti dilihat aja lagi di kitab Isra Al-Mu'adzab itu ya, untuk kulitnya insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah sahlah kurban bapak-bapak semuanya. Jadi saya berpatokan kepada para jamaah, kurban itu 1 ekor sapi untuk 7 orang dan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Cara pembagiannya semua biar juga yang kurban itu mau berkurban, ada motivasinya untuk berkurban, misalnya di mana saja, di masjid ataupun di mushola. Yang kurban juga punya hak untuk memakan dagingnya. Kalau kurban itu bukan nazar. Kalau nazar haram makan dagingnya. Kalau nazar semuanya dipisahkan untuk mustahik, bukan untuk yang kurban. Yang kurban tidak boleh makan daging, kurbannya haram hukumnya kalau yang kurban mau daging itu. Tapi kalau yang kurban biasa sunnah, dapat bagian 1 paha atau kambing 1 paha belakangnya dikasihkan kepada yang kurban. Kalau pengen sampai daging sapi ditambahin juga, dikasih daging sapi biasanya ya, daging sudah di kantong-kantongin itu. Terus untuk yang kurban sapi juga diambil pahanya. Biasa sapi saya dipenggal belakangnya dibelah dua, yang ada bututnya tuh
biasanya saya suruh ke pemerintah dikasihkan untuk yang kurban, yang ada bentuknya itu. Jadi sapi diambil satu paha dibagi 7 karena 7 orang itu juga merupakan menjadikan motivasi buat yang kurban, buat mudohinya. Kalaulah ada di salah satu tempat katanya kurban sih, dia kurban tetangga nggak makan daging gitu. Ya bang yang kurban nggak dibagi daging gitu kan ya, ada daging. Maka oleh karena itu emang ada haknya untuk yang berkurban, jadi tetangga juga bisa kebagian. Seandainya yang kurban nggak mau dagingnya, bisa beli tetangga, bisa beli saudara. Kalau seperti saya juga ikut kurban juga, bagian saya ambil, saya kirim ke kampung dah. Gitu. Saya kirim ke bagian saya itu, karena yang di sini kan udah bagian semua di masjid itu ya. Yang bagian saya, ada bagian saya, bagian Lutfi itu saya kirim ke kampung. Yang saya kirim ke kampung itu bukan daripada bagian mustahik yang ada di sini. Itu bagian yang berkurban itu boleh gitu ya, pakai ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kebiasaan kita pemotongan di Masjidil Islam seperti itu. Panitia kayaknya sudah terlatih kalau kita belajar dari tahun sebelum tahun 2000 belajar potong kurban di sini kepanitiaannya. Alhamdulillah sudah bagus semuanya, dari segi pemotongannya juga dari segi perobokan sapinya juga alhamdulillah sudah bagus semuanya. Saya mengajak para jamaah nggak terbatas untuk berkurban di masjid. Jamaah bukan hanya jamaah RW 4, bukan RW, jamaah RW 5 juga banyak yang ikut kurban di masjid. Mungkin karena ada ketertarikan itu juga kali motivasi untuk dapat bagian juga. Atau emang di masjid, emang jamaah masjid yang tetap RW 5 itu ada RT 1, RT 2 masuk ke jamaah masjid Paris. Dari lingkungan Paris juga ada beberapa orang yang ke masjid. Karena emang setiap harinya ke masjid. Itu ya, jangan cemburu ya. Jangan cemburu sama saya. Kalau ada RW dari RW 5, RT 1 banyak yang ke masjid, RT 2 banyak yang jangan cemburu. Emang sehariannya tiap harinya sholatnya ke masjid dekatnya gitu ya, karena depan masjid rumahnya. Dan juga walaupun dia nggak ikut kurban juga saya kasih dagingnya, karena emang depan masjid yang merasa kepauan dan lain sebagainya. Jadi saya berharap kepada RW 04, RT 1, RT 2 khususnya jangan cemburu bila ada warganya yang ikut kurban ke Masjidil Islam seperti itu ya. Insya Allah nanti di Masjidil Islam pemotongannya pada hari Sabtu, karena hari Jumatnya itu emang takut nggak keburu, jadi mengutamakan yang wajib. Kalau kurban sunnah ya sunnah muakkadah, tapi kalau Jumat kan memang diwajibkan dari dulu. Oleh karena itu saya ambil yang wajibnya, biar wajibnya dapat, sunnahnya tidak dapat. Jadi wajibnya sholat Jumat seperti biasa. Kalau seandainya mau Jumatnya mau liburkan atau tidak liburkan, motongnya di masjid, terus nanti di masjid banyak yang nggak sholat, ada yang nggak sholat Jumat mungkin daging, kan jadi rancu ya, repot dan kalau gitu ya. Udah pokoknya motongnya hari Sabtu dari tanggal 11 Zulhijjahnya. Ini saja kelamaan, sudah jam 7. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ini ada pertanyaan dari Bapak Abdurrahman Hakim, ini juga dari UIN Tulungagung. Mungkin beliau di Wadek atau apa mungkin ya, saya tahu. Assalamualaikum Pak. Baik, ini izin bertanya Kiai. Baik, ini tertulis ya. Tahun lalu di daerah saya ada penyakit PMK. Ini PMK bukan menteri PMK, tapi penyakit kuku dan mulut. Penyakit mulut dan kuku sapi atau kambing. Sapi khususnya. Apakah ada ketentuan bebas PMK dan sehat untuk hewan kurban? Kemudian penyembelih apakah harus juru sembelih halal? Nah ini. Jadi untuk PMK, fatwa MUI memang mengatakan itu. Ketika marak penyakit PMK, penyakit kuku dan mulut, maka harus bebas PMK. Ya itu satu. Yang kedua, apakah penyembelih kurban harus juliha? Tidak. Karena di masjid-masjid ini kalau harus juliha ya nggak selesai. Ya walaupun umumnya yang sudah terampil sudah pasti punya juliha, juru sembelih halal. Tetapi kalau untuk sertifikasi halal di MUI, kebetulan saya menjadi tim auditornya, itu memang penyembelih dianjurkan punya sertifikat penyembelih halal itu atau punya juliha. Dan ada pelatihannya. Kemarin pelatihan di mana Bang Sep? Jadi kok berapa bayarnya? Kalau kemarin saya kan udah 2 kali.
gratis kalau kemarin. Oh iya, jadi memang ada keterampilan dan keterampilan juga harus punya goloknya yang terlatih juga. Masjid alhamdulillah sudah banyak yang Juleha ya? Juleha. Oh, iya. Sama saya yang pertama dari tahun masih UMU kabupaten. Sering kali saya ngikutin. Ya. Baik, jadi ini mengenai Juleha sangat dianjurkan dan bahkan kalau untuk MUI mewajibkan. Tapi kalau untuk di kampung-kampung tentu tidak semuanya punya Juleha. Baik, masih ada? Ini kalau tidak ada kita tutup pengajian kita. Terakhir Pak Irfan. Oh enggak, ini beliau mau menyampaikan, silakan. Terkait dengan para pelaksana ibadah kurban untuk dianjurkan ikut berdoa. Jadi yang membaca doa supaya tidak hanya yang menyembelih. Intinya adalah doa justru yang dibaca itu inni wajjahtu sampai akhir, bahkan inna sholati itu. Ini mohon sedikit dijelaskan karena itu memang lebih utama untuk para pelaksana kurban, barangkali bisa menyaksikan langsung, kalaupun tidak diberitahu gambaran jadwal pas penyembelihan, meskipun di rumah supaya menghadap kiblat langsung membaca doa itu sendiri, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan dari ibadah kurban itu. Nah ini meskipun sunnah, tapi ini saya sampaikan dalam forum meskipun terakhir ini, mohon sedikit ditanggapi dan supaya bisa menyebar luas. Terima kasih. Matur suwun, itu memang intinya kalau bisa menyembelih sendiri, tetapi kalau tidak bisa setidaknya hadir di tempat. Kalaupun misalnya tetap nggak bisa karena mungkin berhalangan, sakit dan seterusnya, maka pada prosesi penyembelihan itu tetap berdoa di tempatnya masing-masing. Karena ini bagian dari yang paling penting, karena ini kurban itu adalah ibadah. Jadi antara lain doanya ini wajah itu waktu menghadapkan ke arah kiblat. Sedangkan yang reguler tadi ada baca, ada sholawat, ada Bismillah, Allahu Akbar, kemudian dan lain-lain, termasuk baca Fatihah, takbir juga. Jadi pokoknya semakin banyak zikir-zikir yang sudah disampaikan oleh para ulama itu kita baca, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Baik, pengajian kita jeda untuk 2 minggu karena minggu depan kebetulan pasti sibuk semua. Daripada nanti repot ya, kita tidak mengaji untuk hari Sabtu tanggal 7 Juni bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah. Mari kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama membaca doa. Saya izin untuk meng-share doanya supaya yang di ruang Zoom bisa mengikuti dengan bacaan doa yang sudah sering kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yati imama wa li anbiya khitama wa alal alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa innana ashrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tarzilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi yasma' fadlan wa judan manna la diktisabin minna bil mustafa rasuli muhda bi kulli suli
Shalla wa sallama Rabbi alaihi addal haddi wa alihi wa sahbihi idadatas suhbi walhamdulillahi fil badri wa tanahi. Matur suwun Pak Prof Muhtadi, insyaallah hari Rabu saya sowan dan mudah-mudahan Pak Dekan juga semua jajarannya sehat walafiat dan kemudian insyaallah dua minggu lagi kita akan bertemu dalam pengajian yang sama. Mohon maaf pada hadirin dan juga yang di ruang Zoom untuk mengakhiri sesi ini dan apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Dekan semuanya. Matur suwun. Assalamualaikum. Insyaallah. Tadi nggak dibahas umur yang ini sapi ya. Kalau saya kambing di atas 2 tahun. Harus 2 tahun. 2 tahun lebih masuk ketiga. Minimal 2 tahun. Kambing pertama 2 tahun. Kalau kambing yang 2,5 kayaknya belum cukup. 2,5 belum ya? Belum ini ya? Belum selesai. Mantunan. Enggak. Minimal 3,5 lah. Buru-buru sih. Bulan. Enggak minum dulu. Lagi libur dulu. Oh, jadi ya. Yang pulang berarti puasa. Bangga. Ya. Yang pulang berarti puasa. Kemudian lihat ya. Alhamdulillah. Nanti malam Selasa dibahas. Ayo. Potong aja ya. Siapa? Tentang umur belum kali-kali. Enggak disinggung nih. Iya, umur nggak ada yang singgung kali umurnya. Nanti kalau Selasanya, kalau yang belakangnya belum masuk, jangan tinggal juga kurang masih. 2,5 ya? Patungan yang 2 tahun 2,5 itu lebih belum masuk gitu. Minimal 3,5 sekarang. 3,5 minimal ya. Kalau ada cukup lah. Masih kecil ya kalau yang belakang. Saya belajar kan beli dari kampung sapinya gitu. Pamil. Itu tapi itu doang satu. Hah? Tapi itu doang satu. Itu doang saya kirim Pak Haji kemarin. Hah? Itu. Kecil amat tuh. Di mana belinya? Itu kemarin saya kirim Pak Haji itu. Ya. Patungan juga itu? Hah? Patungan juga? Patungan juga itu. Patungan berapa duit? Patungan 3.000. Itu kecil belum ada 2 tahun belum. Tapi oh PRW no. Belum ada 2 tahun dah kayaknya. PRW tanya no lagi ya. Kami kan siang ya. Kami kan siang. Ya. Siap. Pun